Perang di Timur Tengah semakin meluas. Sebulan setelah operasi Epic Fury, Donald Trump dimulai dan rudal Amerika Serikat serta Israel menghantam Teheran, kartu truf terakhir dan paling berbahaya Iran pun mulai dimainkan. Houthi Yaman secara resmi mengumumkan keterlibatan mereka dalam perang di pihak yang disebut poros perlawanan, dengan melancarkan 2 serangan besar menggunakan rudal balistik ke sasaran di Israel. Namun berita utama sekarang bukan soal penembakan itu. Ini adalah awal dari pelaksanaan skenario jeratan ganda yang telah diperingatkan oleh para analis dan saya sendiri sejak awal Maret. Pada dasarnya ada risiko blokade laut total. Selain Selat Hormuz yang diblokir oleh Iran, blokade Selat Bab el-Mandeb oleh kelompok Houthi juga bisa terjadi. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama, tapi mohon dukung kanal YouTube ini sebelum mulai. Anda dapat berlangganan, berdonasi, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Di akhir episode, jika Anda merasa informasi ini penting, Anda bisa mendukung kanal ini, termasuk secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran mengumumkan serangan pertama ke Israel sejak dimulainya perang di Timur Tengah. Ini terjadi pada 28 Maret. Serangan baru ini bisa menandakan konflik telah melewati konfrontasi langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Perlu dicatat, keterlibatan kelompok Houthi dalam perang berlangsung pada tanggal simbolis, tepat 1 bulan setelah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei tewas akibat serangan Israel. Pada 28 Maret, kelompok Ansar Allah dari Yaman mengaku bertanggung jawab atas peluncuran rentetan rudal balistik ke, seperti yang mereka sebut, sasaran militer sensitif di wilayah Eilat. Meskipun sistem pertahanan rudal Israel berhasil mencegat sebagian besar target, fakta peluncuran rudal dari Yaman itu sendiri menunjukkan bahwa pasukan proksi Iran mulai terlibat dalam perang. Dan juru bicara resmi Houthi Yaman, Yahya Sari, menyatakan bahwa ini, kutipannya, adalah awal dari fase aktif operasi untuk mendukung saudara-saudara di Iran, Lebanon, dan Palestina. Dan menurut data intelijen barat, Houthi telah menerima rudal anti kapal modern dan drone bawah air dari Iran tak lama sebelum dimulainya operasi Epic Fury. Dan sekarang mereka siap menggunakannya terhadap kapal manapun yang mencoba melintasi Laut Merah. Dan di sini penting untuk dipahami bahwa geografi Timur Tengah pada dasarnya adalah 2 arteri utama ekonomi dunia. Saya suka ungkapan bahwa geografi Timur Tengah adalah urat nadi ekonomi dunia, yang jika ditekan bersamaan, ekonominya akan mati. Di satu sisi, di semenanjung Arab terdapat Selat Hormuz, yang dilalui oleh 20% konsumsi dunia, dan 25% LNG. Iran telah memblokir Selat Hormuz selama sebulan. Di sisi lain semenanjung Arab, kita punya Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah yang seperti Anda tahu adalah jalur menuju terusan Suez. Dan di sanalah terletak Yaman yang bisa memblokir Selat Bab el-Mandeb. Blokade kedua selat sekaligus atau kedua pembuluh nadi ini merupakan skenario kiamat. Dulu, kapal tanker dapat menghindari Teluk Persia yang diblokir Iran dan menghindari Selat Hormuz dengan mengambil minyak dari pelabuhan di Laut Merah. Misalnya lewat pipa minyak Saudi Timur Barat dan pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Kini, jalur ini dapat diputus Houthi. Saat Houthi terakhir memblokir selat, ratusan kapal harus berbalik dan memutar mengelilingi Afrika lewat Tanjung Harapan. Perjalanan jadi 15-20 hari lebih lama dan biaya logistik naik 3 kali lipat. Yang terpenting, ini memblokir ekspor dari negara-negara Teluk Persia. Satu-satunya jalur keluar hanya Arab Saudi lewat terusan Suez. Mereka masih bisa mengirim tanker dari Yanbu ke Eropa lewat terusan Suez. Intinya, sebagian besar minyak negara Teluk Persia dikirim ke Asia, bukan Eropa. Dan di sini muncul risiko yang sangat besar, sangat besar. Analisis risiko Goldman Sachs menunjukkan dunia memasuki zona hiperinflasi sumber daya. Apa artinya?
Harga minyak sudah tembus $100 per barel. Jika blokade kedua selat lebih dari 2 minggu, analis memprediksi harga melonjak hingga $150–160 per barel. Kedua, terusan Suez adalah jalur utama pengiriman gandum dan pupuk dari Eropa dan Laut Hitam ke Asia. Dan ini sudah menjadi masalah krisis pangan. Keterlambatan akan menyebabkan kekurangan pangan di negara-negara selatan global, dampaknya mulai April. Ketiga, Pentagon sudah meminta tambahan $200 miliar dari Kongres untuk melancarkan perang melawan Iran. Dan kini, keterlibatan Houthi dalam perang memaksa Amerika Serikat mengalihkan kelompok kapal induk dari pantai Iran untuk berpatroli di Laut Merah, yang melemahkan tekanan terhadap Teheran. Oleh karena itu, intervensi Husita adalah tepat seperti yang diharapkan. рассчитывал Иран. Teheran beralih ke strategi mencekik ekonomi Barat karena blokade Selat Bab el-Mandeb, dan jika Selat Hormuz juga ditutup, pada dasarnya itu adalah skakmat. Dan sekarang, Trump harus membagi perhatian kedua masalah sekaligus. Namun jika kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Donald Trump pada hari Sabtu menyatakan bahwa perang itu sebenarnya sudah hampir dimenangkan. Tindakan Houthi menurut Trump adalah kejang-kejang terakhir rezim teroris. Namun, faktanya agak berbeda. Trump menuntut sekutu NATO dan mitra Asia segera kirim kapal perang ke Laut Merah untuk kawal konvoi. Israel pada gilirannya menghadapi dilema karena IDF, pasukan pertahanan Israel, sedang bersiap untuk melakukan invasi darat ke Lebanon guna membersihkan Hizbullah secara tuntas. Serangan dari Yaman memaksa sebagian pertahanan udara dialihkan ke selatan. Jika Houthi menyerang pelabuhan Arab Saudi yang menjadi basis logistik Amerika Serikat dalam perang ini, Riyadh bisa terseret ke dalam perang. Saya ingatkan, pada tahun 2019, Houthi sudah pernah menyerang kilang minyak Aramco di Arab Saudi. Saya tidak akan mengesampingkan skenario seperti itu. Serangan ke pelabuhan Yanbu, jika berhasil, akan membuat Arab Saudi tidak bisa mengekspor minyak dan produk minyak sama sekali. Jadi, meski kehilangan pemimpin karena likuidasi HMNI, Iran tetap mampu melumpuhkan kawasan lewat kekuatan proksinya. Houthi di Yaman adalah tuas yang mengubah operasi regional Trump menjadi krisis ekonomi global, blokade dua selat sekaligus. Faktanya, hal ini menghentikan seluruh perdagangan di wilayah ini yang selalu sangat penting bagi seluruh dunia. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Teman-teman, jika ingin mendukung channel YouTube ini, saya sangat berterima kasih. Kalian bisa mendukung lewat donasi, sponsorship YouTube, atau langganan berbayar di platform manapun. Pilih yang paling nyaman. Semua tautan dan informasi pembayaran ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa lanjutannya.